Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik semua. Yang tentunya pada hari ini kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar mengenai berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu materi yang sudah kami pelajari sebelumnya, yakni mengenai kebahasaan yang terdapat pada fabel. Di antaranya itu apa? Ya, yang pertama itu ada bentukan kata kerja, ya, kemudian menggunakan kata sandang si dan sang, dan juga menggunakan kata penghubung, ya. Jadi itu materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Pada hari ini kita akan mempelajari bagian bab 7 yang ada di bukumu, ya, mengenai berkorespondensi surat pribadi dan surat dinas. Apa itu korespondensi? Ya, korespondensi itu merupakan kegiatan untuk menyampaikan suatu informasi melalui surat dari satu pihak ke pihak lain. Jadi simak videonya ya. Hari ini kita akan belajar mengenai berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Sudah tahu apa itu korespondensi? Korespondensi itu merupakan perihal yang berkaitan dengan surat menyurat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni kamu mampu mengenal dan memahami surat yang dibaca maupun yang didengar. Adapun pengertian surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Jadi itu pengertian surat ya nak. Adapun tujuan seseorang itu dalam menulis surat yakni sebagai sarana komunikasi atau pemberi informasi yang disampaikan oleh pembuat surat kepada si penerima surat. Selanjutnya fungsi surat yakni yang pertama sebagai sarana komunikasi, yang kedua media penyimpan atau dokumentasi, yang ketiga untuk kerjasama, yang keempat alat bukti yang tertulis, dan yang kelima untuk pengalaman kerja. Berdasarkan isinya, surat terbagi dua, yakni surat pribadi dan yang kedua itu surat dinas. Yang sudah tahu apa itu surat pribadi? Ya, surat pribadi itu merupakan surat yang ditulis atas nama pribadi atau perseorangan. Jadi fungsinya bisa ditujukan kepada perseorangan ataupun instansi. Dari penjelasan yang di awal tadi bahwasannya fungsi surat pribadi itu ada yang ditujukan kepada perseorangan atau keluarga yang disusun dalam bentuk tidak resmi, baik dalam bahasa maupun strukturnya. Contohnya saja surat perkenalan, ucapan terima kasih, dan permohonan maaf. Selanjutnya ditujukan kepada instansi, itu disusun dalam bentuk yang resmi. Contohnya surat lamaran kerja, surat jual beli, dan surat undangan pernikahan. Jadi kalau untuk surat izin itu termasuk surat pribadi yang mana ya? Oke, benar. Tentunya surat izin sekolah itu termasuk di dalam surat pribadi yang ditujukan kepada instansi yang disusun dalam bentuk resmi. Sekarang coba kamu baca bukumu halaman 245, 246, serta halaman 247. Jadi termasuk surat apakah itu? Dan ditujukan kepada siapakah surat tersebut? Ya, jadi kamu bisa baca terlebih dahulu bukumu tersebut. Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Di penjelasan tadi tentunya kamu sudah tahu apa itu yang dikatakan surat pribadi. Selanjutnya kita masuk ke bagian surat dinas. Jadi surat dinas itu merupakan surat yang menyangkut persoalan-persoalan kedinasan.
Sekarang coba kamu baca kembali bukumu halaman 248. Di situ ada contoh bagian surat dinas. Jadi coba kamu baca kembali ya nak ya. Jadi dari penjelasan yang ibu uraikan tadi, dari satu persatu bagian surat pribadi dan juga surat dinas, tentu kamu sudah tahu bagaimana ciri-cirinya bukan? Ya, sekarang coba kamu perhatikan ciri-ciri dari surat pribadi dan juga ciri-ciri surat dinas. Dari segi penggunaan kata, ya, untuk surat pribadi biasanya menggunakan kata-kata yang tidak baku atau bersifat santai dan pribadi. Sedangkan surat dinas dari segi penggunaan katanya itu lebih sering menggunakan kata-kata yang bersifat baku atau resmi. Selanjutnya, kalau surat pribadi itu biasanya kita kirim ke kerabat terdekat, contohnya saja keluarga, teman, dan orang tua. Sedangkan kalau surat dinas itu biasanya dikirimkan ke pejabat maupun lembaga secara resmi. Itu untuk yang kedua. Selanjutnya ciri yang ketiga dari segi struktur penulisan, ya. Untuk surat pribadi itu biasanya terdapat alamat dan tanggal penulisan surat, nama penulis dan tempat, nama terang dan tanda tangan si pengirim surat. Ya, itu dari struktur penulisan untuk bagian surat pribadi. Ya, tidak jauh beda dengan surat dinas, strukturnya juga demikian, hanya saja di bagian surat dinas itu ya terdapat kop surat atau kepala surat. Selanjutnya ada lampiran, hal, dan juga stempel. Ya, jadi itu merupakan bagian dari surat dinas. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi bisa kamu simpulkan bahwasannya surat itu merupakan sarana komunikasi berupa tulisan. Ya, selanjutnya dari segi isi surat itu terbagi dua, yakni surat pribadi dan surat dinas. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari surat pribadi dan surat dinas itu dapat dilihat dari penggunaan kata dan dikirim kepada siapa. Selanjutnya dari segi struktur penulisan. Jadi itu merupakan kesimpulan yang bisa kamu peroleh dari materi hari ini. Demikianlah materi yang ibu sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Ya, kerjakan tugasnya tepat waktu. Semangat belajar di rumah dan tetap selalu jaga kesehatan. Selamat pagi semua.